Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Berapa masalah yang kita hadapi, betapa besarnya masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita harus jujur. Nikmat Allah jauh lebih besar daripada ibadah kita dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi masalah itu muncul dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, karena kita kurang bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena kita ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan selalu hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurah pada manusia terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi. Dia adalah manusia pertama yang mendapat perintah dari Allah untuk membuka pintu surga. Satu-satunya manusia, satu-satunya nabi dan rasul yang mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai pembawa risalah terakhir, sebagai nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah kenabian dan kerasulannya. Karena itu kalau ada orang mengaku jadi nabi, berapa besar pun sorban dan udeng-udengnya, itu pasti sesatnya, tidak perlu fatwa dari siapapun. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana khatamun nabiyyin, saya adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Dia adalah Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang beriman kepadanya di mana saja berada. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat sekalian rahimahullah. Tahun ini, bulan ini, masyarakat Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-75. Para pendiri bangsa telah membangun negeri ini, membuat fondasi untuk negeri ini dengan dasar-dasar yang cukup kokoh dan kuat. Setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya punya keyakinan bahwa kokohnya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang berdiri tegak adalah karena dasar negara Pancasila itu dirumuskan bukan melalui satu kali rapat, dua kali rapat. Bahkan mereka dari kalangan Islam yang merumuskan ini berkali-kali melakukan sholat istikharah untuk membangun bangsa dan memberikan fondasi dasar. Pancasila untuk membangun bangsa dan negara yang mereka perjuangkan sama-sama kemerdekaannya untuk dinikmati oleh kita sebagai anak cucunya. Pancasila, 5 sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran agama apapun yang ada di Indonesia. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi agama di Indonesia ini sangat dihormati. Karena itu para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka orang yang berhak hidup di Indonesia ini adalah orang yang bertuhan. Yang tidak bertuhan silakan keluar dari Indonesia. Tentu ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama yang diakui.
Bagi kita umat Islam jelaskan prinsip-prinsip ketuhanan. Dengan ketuhanan ini orang akan membangun hubungannya dengan Tuhan karena kita punya keyakinan bahwa Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhanlah yang maha perkasa, Tuhanlah yang bisa menciptakan keamanan, Tuhanlah yang memberikan rezeki kepada kita seluruhnya. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Allah pernah memperumpamakan, wa daraballahu masalan qaryatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan satu negeri, kanat aminatan mutmainnah. Negeri itu adalah aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan. Rezekinya banyak, melimpah. Tapi ketika orang itu mengingkari kekuasaan Tuhan, mengingkari keesaan Tuhan, apa yang terjadi? Fakafarat bi'anhumillah. Penduduknya ingkar terhadap keesaan Tuhan, penduduknya ingkar terhadap karunia Tuhan yang begitu banyak. Apa yang terjadi? Fa'adaqahallahu libasal ju'. Allah timpakan bencana kepada negara dan bangsa itu. Dengan apa? Dengan kelaparan. Kenapa? Sederhana saja. Mereka mengingkari kekuasaan Tuhan, mereka mengingkari karunia Tuhan, maka Allah timpakan kepada mereka musibah dan bencana. Karena itu, kalau Indonesia ini ke depan ingin maju, ingin makmur, ingin sejahtera, yang pertama kuncinya adalah seluruh penduduk Indonesia harus sujud kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Sudah terlalu banyak profesor dan orang pintar di Republik Indonesia. Itu tidak cukup untuk mengundang rahmat Allah SWT. Yang bisa mengundang rahmat Allah hanya satu, seorang hamba sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka tanamkan persatuan Indonesia. Mana agama yang bertentangan dengan bicara persatuan? Dalam Islam Allah berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, aku jadikan manusia itu adalah dari laki-laki dan perempuan, yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Bahkan Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Setelah saling mengenal, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Lita'arafu, saling tolong-menolong setelah saling kenal mengenal, untuk membangun bangsa ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah ada yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling putih kulitnya, bukan yang paling mancung hidungnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena semua itu tidak bisa di-request, tidak bisa diminta. Tapi kalau ketakwaan, orang punya ruang untuk melakukannya. Dia punya pilihan. Fahadainahun najdain, fahadainahun najdain. Kami berikan jalan dua. Ini yang baik, ini yang salah. Silakan you pilih. You pilih yang baik, you akan dapat reward. You pilih yang salah, you akan dapat punishment. Ada pilihan, maka itu yang akan dinilai, itu yang akan dihisab. Sementara orang tinggi, pendek, gemuk, kecil itu tidak punya pilihan. Laki perempuan tidak punya pilihan. Makanya di hadapan Allah, laki atau perempuan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Laki perempuan yang beramal soleh sama dapat haknya. Kenapa dalam warisan perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua? Karena ini beban tanggung jawab hidup di dunia. Laki-laki dapat warisan satu, dua. Begitu dapat, dia tidak boleh langsung masuk ke dalam kantongnya. Ada hak istrinya, ada hak anaknya, ada hak segala macam. Tapi perempuan dapat warisan satu bagian, dia langsung masuk, nggak boleh ada yang ngambil satu. Mana lebih adil? Jangan dicampur adukan antara peran beban di dunia dengan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah sama, laki perempuan sama. Karena beban hidupnya ada tanggung jawab buat laki-laki, maka dia dapat bagian berbeda daripada perempuan. Karena itu kita semua harus menjadi unsur penjaga persatuan dan kesatuan di negeri yang kita cintai ini. Bersama persatuan, Allah akan memberikan rahmat dan keberkahan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini rakyatnya semua bertuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kita lindungi negeri ini dari orang-orang yang mengimpor budaya yang mencerminkan tidak bertuhan,
perilaku yang mencerminkan tidak bertuhan, perbuatan yang mencerminkan tidak bertuhan. Karena itu sebagai wakil rakyat kita punya tanggung jawab moral dalam membuat regulasi, dalam membuat undang-undang. Jangan undang-undang itu sesuai dengan pesanan-pesanan pihak tertentu, tetapi harus menjaga dan merujuk kepada fondasi dan dasar negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.